Reading ini bersifat general. Bisa jadi yang akan dibaca adalah energi kalian sendiri, atau orang yang kalian pikirkan. Intuisi kalian akan merasakan energinya. Apakah pesan di dalamnya untuk kalian atau bukan? Perhatikan perbedaan antara intuisi dan kegeeran. Intuisi itu terasa seperti disindir, sedangkan kegeeran terasa palsu atau menciptakan rasa sendiri yang tidak ada faktanya. Saya tekankan hal ini, karena susunan kartu kali ini menyuarakan pesan yang sangat bagus. Agar kalian yang resonate bisa mempelajarinya dan mengambil pesan penting untuk kebaikan hidup ke depannya. Di reading ini menceritakan energi dari seseorang yang memiliki beberapa hasrat atau passion dalam dirinya. Hasrat ini sudah ada dalam dirinya yang akan membantu kehidupannya. Misalnya keberanian, kemampuan, pengetahuan, dan lain-lain. Energi ini sudah tahu ingin melakukan apa, dan bagaimana cara mewujudkannya. Jalannya sebenarnya sudah terbuka, dia hanya perlu melangkah maju. Jika dia melangkah maju, akan ada hasrat dan passion baru yang menantinya. Langkah dan awal baru ini akan membuka banyak kesempatan untuknya. Dia bisa memilih semua kesempatan itu jika mau. Artinya, jika dia berhasil mengambil satu langkah mengikuti passionnya, maka kesempatan lain akan terbuka. Bukan hanya satu peluang terlihat di sini, tetapi banyak dan sambung menyambung. Seperti membuka pintu demi pintu yang di dalamnya banyak hal-hal baru yang membawa kebaikan untuk hidupnya. Jalan yang mengikuti hasrat atau passionnya ini akan membawanya menuju kelimpahan, kemenangan, bahkan ada yang akan mencapai ketenaran atau kesuksesan besar. Ketenaran di sini pasti berbeda di setiap manusia, bukan ketenaran seperti artis atau influencer saja yang bisa disebut ketenaran. Bisa jadi keberhasilan di suatu bidang, dan membawa manfaat untuk orang banyak, juga disebut kesuksesan. Jabatan atau karir yang cemerlang di pekerjaan juga bisa disebut ketenaran dan kesuksesan. Menjadi pedagang yang mempunyai banyak pelanggan juga disebut ketenaran dan kesuksesan. Energi dalam susunan kartu ini mempunyai jalan yang bagus dan indah, tetapi ada satu hal yang menghambat jalannya. Ada mental block dalam dirinya yang menyebabkan energi ini tidak bisa mewujudkan hasratnya. Tampaknya dia selalu menemui jalan buntu, sehingga merasa tidak berdaya untuk memulai awal baru. Penghalang besar yang sampai memblokir langkahnya berasal dari kehidupan asmara. Kehidupan asmara dari energi di reading ini terasa sangat tidak berbahagia. Penyebab ketidakbahagiaan bersama pasangannya berasal dari garis terdekat, maksudnya akar ketidakbahagiaan berasal dari sekitar mereka. Misalnya karena belum mempunyai keturunan, tidak cocok dengan mertua, bertengkar dengan saudara ipar, bermasalah dengan anak, dan lain-lain. Sumber yang selalu membuatnya tidak bahagia, tidak jauh dari lingkungannya sendiri, itu sebabnya energi ini susah untuk berubah. Karena selalu dipertemukan dengan masalah yang dekat dengan dirinya sendiri. Kesedihan yang terpendam dan seolah tidak bisa berakhir inilah yang memblokir mentalnya. Dan karena mental itu berasal dari pikiran, sudah jelas buah dari pikiran-pikirannya yang menguasai energi dalam reading ini. Sepertinya energi ini tidak bisa atau belum bisa melupakan suatu kejadian atau kejadian fatal yang membuatnya terus tidak bahagia. Artinya, keadaan ini belum membuatnya rela dan paham bahwa semua ini memang harus terjadi dan sebenarnya menjadi peluang baginya untuk melawan mental block tersebut. Dari susunan kartu terlihat pasangannya sangat mencintai dan menyayanginya, tetapi energi dalam reading ini lebih fokus kepada kesedihan dan kekecewaan. Sehingga kasih sayang dari pasangannya tidak terasa dan diabaikannya. Mental block ini jika tidak diubah,
akan membentuk dirinya menjadi sosok yang menyedihkan dan menarik energi kesedihan terus-menerus. Padahal di susunan kartu terlihat jelas energi ini mempunyai jalan yang sangat bagus dan indah. Hasrat atau passion yang ada dalam dirinya sudah lama ada, dan belum dibuka hanya karena salah dalam fokus. Jika kalian yang sedang membaca reading ini merasa resonate, sudah waktunya kalian merubah mindset, dan belajar melihat sisi lain dari suatu kejadian. Cobalah melihat sesuatu dari cara pandang lain. Misalnya, jika sedih karena hubungan buruk dengan keluarga pasangan, fokuslah kepada pasangan saja. Bahagiakan pasangan, dan bangun hubungan indah dengan pasangan. Jika cara pandang diubah, maka pikiran pun akan berubah. Dari pikiran yang positif, akan membuka mental block yang selama ini menghambat semua jalan. Sekali lagi harus dipahami, yang bisa merubah diri kita adalah diri sendiri, bukan orang lain. Dari susunan kartu self-care pun sangat terkait dengan reading ini, yaitu membangun kekuatan dan menari. Membangun kekuatan ini mempunyai pesan sebagai berikut. Waktunya untuk move on, dan membangun kekuatan diri dengan cara yang baru. Seperti seorang atlet profesional yang mencari pelatih baru untuk membina keahlian yang dimiliki. Tetap fokus pada diri sendiri dan tujuan yang diinginkan, agar bisa memanifestasi hasrat dan tujuan hidup. Sedangkan makna yang terkandung dari kartu menari adalah, ekspresikan hasrat atau passion yang dimiliki, kalau perlu ambil kelas khusus untuk mengasahnya. Keahlian akan dikuasai ketika hasrat ini sudah bisa dipahami, dan jangan lupa untuk mempraktekannya, agar keahlian itu menjadi manfaat untuk kehidupan. Pesan dari kartu bahagia lagi juga sangat menyambung dengan reading ini, yaitu: pertama, padahal baru aja bahagia udah sedih lagi, sering kayak gitu. Tidak apa-apa, itu normal. Kedua, setiap kali mau menyerah, coba duduk dulu dan ingat hal yang sudah kita lalui. Ingat, bahwa yang kita alami sudah pernah dialami orang lain, dan orang lain bisa melaluinya. Ketiga, aneh ya, aku aja belum terlalu kenal sama diri sendiri, bagaimana bisa orang lain seolah kenal sampai berani menghina? Kesimpulan dan saran, reading ini mengajarkan kita untuk lebih fokus kepada diri sendiri. Karena dengan fokus kepada diri sendirilah, yang menyebabkan kita bisa melihat bakat apa yang dititipkan Tuhan untuk kita. Fokus di luar diri seperti fokus kepada orang yang selalu menyakiti, atau kata-kata yang merendahkan dari orang lain, sebaiknya mulai diabaikan. Karena bukan mereka yang menjalani kehidupan kita.